Tadi kita baru saja menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto di depan DPR MPR yang menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN 2026 yang memang masih berlangsung pidato Bapak Presiden, sembari kemudian kita masih bisa mengikuti pidato Bapak Presiden melalui live streaming, tapi juga di kantor Kata Data kita juga sudah kedatangan 3 narasumber yang akan membahas lebih jauh mengenai materi dari pidato Bapak Presiden tersebut. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sahabat Kata Data di kantor Kata Data dalam sesi podcast Kata Data Policy Dialog arah APBN kita, yang kemudian kita akan berdiskusi dengan 3 narasumber di sini, ada Ibu Masita, Ibu Sinta, dan Bapak Peter. Sembari kita nanti terus mengikuti pemaparan Bapak Presiden dari gedung DPR MPR mengenai poin-poin utama dari RAPBN 2026, kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai seperti apa sih sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia terkini, yang itu juga menjadi basis dari penyusunan RAPBN 2026 ini. Pertama sekali mungkin saya ingin nanya dikit ini sama Mbak Masita. Terima kasih Mbak atas kehadirannya di kantor Kata Data untuk kemudian berdiskusi dengan kita dan nanti akan menjelaskan lebih detail mengenai makna di balik dari angka-angka RAPBN 2026 tersebut. Tapi yang ingin saya tanyakan dulu ke Mbak Sita mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kita juga sudah tahu laporan dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 yaitu sebesar 5,12%. Ini sesuatu hal yang cukup positif karena sebelumnya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 itu sekitar di bawah 5%. Nah, barangkali Mbak Masita bisa menjelaskan sedikit sebenarnya apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia dalam kuartal kedua ini. Terima kasih. Makasih Mas Yura. Jadi kuartal kedua ya, kalau kita lihat perekonomian Indonesia itu kan cukup rebound. Mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa periode pemerintahan baru. Normalnya memang di akhir periode suatu pemerintahan dan di awal periode tentu sedikit ada wait and see. Atau pemerintahan sedang beradaptasi dengan koordinasi jenis baru atau strategi pembangunan baru gitu ya. Dan ini juga terjadi di pemerintahan sekarang. Namun kalau kita lihat dari rebound perekonomian yang terjadi di kuartal 2, itu reboundnya cukup cepat. Jadi strategi atau big ticket items yang Presiden dari awal sudah rencanakan dan canangkan dan sudah mulai dikerjakan juga dari awal pemerintahan hingga detik ini, sudah mulai tergambar tuh di pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Kita bisa lihat investasi cukup rebound, kemudian angka-angka seperti unemployment juga cukup membaik ya. Angka konsumsi di Indonesia tuh selalu sekitar 55% dari nominal PDB dan di kuartal 2 juga tetap kuat. Jadi kita lihat bahwa di era PBN berikutnya tentu kita mengharapkan target pertumbuhan lebih tinggi ya dari 5,12 nanti akan diumumkan Presiden. Akan tetapi trajektori pertumbuhan ekonomi itu saya melihatnya dari sisi konsumsi, dari sisi investasi naik. Yang kedua adalah source of growth. Jadi konsumsi itu, jadi Indonesia itu potential growth-nya di sekitar 5% kan, ini udah bertahun-tahun dari 15 tahun. Dan big part of the GDP sebenarnya datangnya dari konsumsi. Nah, tapi kalau Indonesia mau tumbuh lebih tinggi di atas 5%, mencapai 6% dan seterusnya, itu tentu diperlukan driver yang lebih kencang dan driver lebih kencang itu naturally tidak bisa datang hanya dari konsumsi, perlu investasi
yang lebih kuat untuk memperkuat growth. Presiden sudah mencanangkan berdirinya Danantara untuk memfasilitasi strategi dan ide-ide investasi yang lebih cepat. Namun juga kita bisa lihat dengan kondisi ekonomi yang baik dan strategi pemerintah, ternyata investasi di kuartal 2 ini pun sudah mulai kelihatan mulai pick up ya. Tentunya ini mungkin baru di satu sektor, machinery, nanti mungkin Pak Peter bisa bahas lebih detail. Tapi tentu kita mengharapkan di hampir semua sektor industri itu terjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh investasi yang lebih tinggi. Kemudian sisi ketiga adalah labor absorption. Jadi di pertumbuhan ekonomi selain konsumsi dan investasi, tentunya investasi yang seperti apa di sektor seperti apa kan. Sektor-sektor yang labor absorption itu multiplier efek ya terhadap pertumbuhan pastinya lebih besar karena dia nggak hanya punya dampak investasi tapi dia berputar di konsumsi masyarakat karena income orang bertambah gitu ya. Jadi kita memang perlu menyeimbangkan sektor yang high value added, biasanya labor absorptionnya relatif rendah gitu karena lebih otomasi, lebih menggunakan mesin. Namun juga mempertahankan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak sehingga multiplier efek dan penopangan terhadap konsumsi lebih tinggi. Sisi berikutnya adalah untuk konsumsi sebenarnya yang harus dijaga kan daya beli ya. Daya beli itu datangnya tidak hanya dari income tapi juga dari inflasi. Dan kita bisa lihat inflasi Indonesia cukup terjaga sehingga Bank Indonesia percaya untuk lebih melakukan penurunan nilai suku bunga policy rate dari Bank Indonesia sendiri. Jadi we're heading there. Semoga dengan environment policy yang seperti ini dan nanti Presiden mengumumkan RAPBN 2026, kita mengharapkan strategi itu semakin terlihat di dalam angka-angka gitu kan. Jadi bahwasanya kita mau meningkatkan investasi, human capital melalui nutrisi dan juga pendidikan yang lebih baik. Kemudian tapi yang di short run tetap menjaga daya beli masyarakat dan juga menjaga konsumsi masyarakat tetap baik ya melalui sektor-sektor yang berkembang sehingga income masyarakat itu tetap terjaga levelnya. Baik Mbak Sita, sebelum ke Ibu Sinta terkait nanti mau nanyain soal bagaimana sebenarnya geliat di sektor usaha, mungkin ke Pak Peter dulu terkait masih menyambung soal pertanyaan growth kita di kuartal 2 tadi Mbak Masita udah jelaskan juga mengenai bagaimana kemudian ini udah ada tren kenaikan begitu terutama dari dari mungkin belanja pemerintah juga kemudian juga dari sektor usaha. Nah, Pak Peter di sisi yang lain kan kita juga ngelihat gitu bahwa tadi juga sudah disampaikan bahwa konsumsi masyarakat belanja rumah tangga itu kan yang dominan begitu ya. Tapi kemudian di angka-angka kayak misalnya penjualan kendaraan bermotor gitu, kemudian juga mungkin penjualan semen yang menggambarkan juga sektor properti, itu kan masih tertekan ya, masih rebound. Nah sebenarnya kemudian juga terkait soal daya beli, juga kemudian juga soal angka pengangguran. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi dengan ekonomi Indonesia dalam mungkin 3 bulan terakhir ini Pak Peter, yang kemudian di angka pertumbuhan ekonominya justru growth di 5,12% ini? Ya Mas Yura, ini dengan kata lain ini sebenarnya Mas Yura kan mempertanyakan seperti yang dipertanyakan oleh banyak ekonom ini ya. Benar nggak sih kita angka 5-12%? Bahkan teman saya ada yang kirim surat ke PBB untuk menggugat angka-angka yang ada di BPS ya. Begini, memang kita di ekonom, saya termasuk yang mempertanyakan pada awalnya Mas Yura ya. Tapi alhamdulillah saya pada kesempatan untuk audiensi dengan BPS dan mendapatkan penjelasan secara rinci dari mana datangnya angka-angka pertumbuhan 5-12 ya. Dan dari penjelasan itu saya menyadari ada beberapa yang memang perlu kita ekonom itu harus melihat kembali ya, cara berpikir angka-angka atau framework yang kita gunakan selama ini di dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Selama ini kita punya yang namanya leading indicators
Ya, kan pertumbuhan ekonomi itu menghitung semua aktivitas ekonomi. Dan itu kan nggak mungkin. Even BPS pun tidak menghitung semua detail angka pertumbuhan ekonomi, ya aktivitas ekonomi, tetapi sebagian. Nah, BPS aja sebagian, apalagi kita yang sebagai pengamat. Ya, pengamat ini hanya menggunakan beberapa angka saja yang kita gunakan sebagai leading indicators. Kalau angka-angka itu naik, kita meyakini perekonomian naik. Kalau angka-angka itu turun, kita meyakini angka-angka pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, salah satu atau beberapa leading indicators yang kita gunakan itu, karena seperti disampaikan oleh Mbak Masita tadi, komponen pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari konsumsi, ya ini kalau pendekatannya pengeluaran ya, konsumsi, kemudian ada konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah, ada investasi, ada ekspor impor. Nah, di Indonesia itu komponen konsumsi itu perannya besar bersama-sama investasi. Konsumsi itu bergerak di kisaran kontribusi yang terhadap pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 55 sampai 60%. Jadi kalau konsumsi itu turun, pertumbuhan ekonomi kita yakini turun. Nah, leading indicator untuk konsumsi itu ya apa yang disampaikan Mas Yura tadi, yaitu kita lihat angka dari penjualan mobil, kita lihat angka dari penjualan semen, ya karena penjualan semen nanti mengarah kepada properti. Kalau angka-angka ini turun, maka konsumsi itu turun. Nah, ini yang menariknya ketika saya audiensi dengan BPS. Ternyata angka-angka yang ada di BPS itu menunjukkan yang harus kita pertimbangkan adalah shifting perilaku masyarakat kita itu terjadi. Ada pergeseran konsumsi, gaya hidup yang kemudian menggeser konsumsi. Sehingga leading indicators yang tadinya kita gunakan sebagai leading indicators yang valid untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, sekarang nggak cukup valid lagi. Ya, contoh misalnya seperti ini, masyarakat kita sekarang ini Gen Z itu nggak tertarik banget untuk beli mobil, gitu. Masyarakat kita sekarang ini Gen Z itu lebih FOMO, dia lebih suka jalan-jalan, lihat teman-temannya jalan-jalan, dia ikut jalan-jalan. Jadi dia itu kemudian tercermin di angka penjualan mobil yang turun, yang pertumbuhannya nggak segede biasanya. Tapi mobilitas masyarakat kita tinggi banget. Masyarakat kita banyak yang jalan-jalan, apalagi di triwulan 1, triwulan 2 itu, apalagi di triwulan 2 ya ada libur kita panjang, libur panjang kita kan banyak banget, ada libur lebaran dan sebagainya. Itu ternyata menyebabkan mobilitas masyarakat kita melonjak tinggi sekali, ya. Mereka yang jalan-jalan itu tinggi, sehingga hotel, restoran itu konsumsi di sana itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita juga memang menurun ininya investasi di rumah atau beli rumahnya. Tetapi di sisi lain, pembelian emas itu naik sangat tinggi. Ya ini mungkin bukan dikarenakan gaya hidup ya, mungkin karena pergerakan harga emas yang luar biasa tinggi yang kemudian mendorong untuk investasi di emas. Nah hal-hal yang seperti ini menyebabkan yang tadinya leading indicator kita itu menunjukkan arah pelemahan di pertumbuhan ekonomi ternyata tidak gitu. Dan itu tergambar, tapi enggak juga berarti konsumsi kita itu naik drastis, enggak. Ini hanya menahan aja. Jadi makanya kalau di angka pertumbuhannya BPS itu konsumsi hanya naik dari 4,95 naik menjadi 4,97. Jadi itu dari konsumsi. Nah sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Sita tadi, driver dari growth kita pada kuartal 2 itu adalah selain konsumsi yang tidak turun ya, adalah investasi. Investasi kita sangat tinggi dan itu terkonfirmasi sebenarnya ada di angka ekspor impor, utamanya impor. Impor barang modal kita itu tumbuh sangat tinggi ya. Saya lupa angkanya sekitar 19,3% atau kalau nggak salah pertumbuhannya.
pada triwulan 2 yang kita duga itu pertama kalau ekspornya naik memang itu karena front loading terkait dengan tarif Trump. Nah impor itu juga termasuk juga masih berkaitan dengan itu dan utamanya lagi untuk mensupport investasi yang kalau kita lihat di sektoral manufaktur kita meningkat tinggi ya. Dan ini terutama terjadi pada sektor kimia dasar, kemudian konstruksi juga ya. Dan kalau kita ini mungkin nggak banyak kita tahu investasi di bidang pertahanan itu juga meningkat tinggi ya. Ya ini saya dapat cerita aja ini, mungkin sebenarnya nggak tahu ini boleh diceritakan apa enggak, tapi saya dapat cerita ini bocoran ini. Jadi kita di Pak Prabowo itu membangun industri pertahanan yang mungkin nggak banyak tahu ya. Salah satunya adalah kita sekarang ini sedang membangun kapal selam di galangan kapal kita di Surabaya. Dan untuk membangun kapal selam ada 2 yang sedang kita bangun bekerja sama dengan luar, tapi investasinya di dalam di Indonesia. Itu untuk membangun kapal selam itu kita harus PT PAL itu harus memperluas galangan kapalnya. Nah ini juga adalah bentuk dari investasi. Jadi investasi-investasi ini yang akses datanya terbatas sekali bagi kami pengamat ekonomi, itu menyebabkan angka-angka yang kami proyeksikan menjadi tidak sejalan dengan angka yang ada di BPS. Jadi kalau saya kira ini perlu untuk disampaikan kepada publik ya, karena sangat disayangkan ini Mas Yura, Mbak Masita dan Mbak Sinta, kalau pertumbuhan ekonomi kita yang seharusnya kita sambut gembira, itu kita sambut dengan kecurigaan. Itu saya kira sangat disayangkan. Jadi perlu sekali bagi pemerintah untuk menyebarluaskan ya, menginformasikan detail dari angka-angka pertumbuhan ekonomi itu agar supaya tadi kecurigaan itu bisa dihilangkan dan kita bisa lebih optimis menyambut angka tersebut. Karena itu bisa menjadi awalan kita untuk tumbuh lebih tinggi. Dan saya kira pengusaha seperti Ibu Sinta bisa menjelaskan lebih detail bagaimana sebenarnya investasi itu sedang terjadi di perekonomian kita. Ya, baik, terima kasih Pak Peter. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian angka 5,12% itu muncul baik dari sisi belanja, konsumsi masyarakat maupun juga dari investasi. Nah ini mungkin sedikit ke Ibu Sinta terkait soal investasinya sebelum kita akan membedah lebih jauh soal RAPBN 2026 karena Bapak Presiden sudah selesai berpidato di DPR. Bu Sinta sebagai Ketua Apindo, apakah memang benar ada geliat usaha, tadi dia udah dimention oleh Pak Peter soal manufaktur, kemudian juga tadi industri pertahanan semacam itu, apakah memang kemudian sisi yang sifatnya itu tuh yang mungkin selama ini orang pertumbuhan ekonomi itu selalu ngelihatnya soal konsumsi, belanja segala macam gitu. Tapi soal investasi ini selama ini memang nggak terlihat. Kalau Pak Peter tadi ngobrol-ngobrol nyebutnya apa Pak? Black box ya, black box gitu. Nah gimana itu Bu Sinta? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang kan dari data realisasi investasi yang sudah dipublikasikan juga dari pemerintah, memang kelihatan angka investasi kita sangat baik ya. Ya maksudnya mencapai dengan dari kurun waktu setahun ini udah mencapai target yang diharapkan lah dengan pertumbuhan. Nah tapi kita juga mesti melihat jenis investasi yang masuk. Nah mungkin kembali lagi selama ini kami melihat bahwa memang sudah ada shifting dari jenis investasi yang masuk juga. Dan ini tidak terjadi kemarin tapi terjadi sudah dalam 10 tahun terakhir. Karena sebelumnya itu sangat labor intensive driven. Jadi lebih padat karya tapi jelas padat karya itu kan kalau tadi disampaikan absorpsi tenaga kerja jauh lebih tinggi ya. Jadi 1 triliun investasi itu bisa sampai 4 ribuan. Tapi di 10 tahun terakhir kita udah lihat penurunan. Jadi sekarang itu setiap 1 triliun investasi itu cuman absorb sekitar 1000-an.
Jadi berarti di 10 tahun terakhir sudah ada shifting dari yang namanya padat karya ke padat modal. Dan itu memang terefleksi dari jenis investasi yang masuk. Berarti kalau kita tadi mengatakan apakah labor intensif masih menjadi kunci, kenyataannya tidak demikian. Dan itu faktornya banyak kan, karena investasi itu kan masuk juga dari luar, tidak hanya dari dalam ya. Berarti memang shifting ini kita sudah lihat sudah masuk ke arah jenis investasi yang padat modal dan juga membutuhkan skills yang lebih tinggi gitu, lebih ke teknologi driven dan lain-lain gitu kan. Kita lihat sekarang kalau di Indonesia banyaknya apa sih, data center berjamuran gitu ya. Itu kan absorpsi tenaga kerjanya kecil sekali ya, semacam kayak data center. Jadi kalau menurut saya memang investasi itu masuk jelas dan baik, tapi jenisnya berbeda. Nah kemudian juga hilirisasi kalau kita lihat, memang kalau dilihat dari angka kan pemerintah sekarang sedang mendorong untuk lebih banyak masuk ke hilirisasi. Nah itu juga mungkin dari jenis downstream industri yang keluar ini juga mungkin berbeda dari yang dulu. Jadi kalau dulu kita masuk lebih banyak TPT, sepatu yang benar-benar labor intensif, sekarang ya jenisnya juga berbeda gitu. Jadi memang sudah ada shifting. Nah, yang sekarang yang harus jadi perhatian kita ini, kenapa saya selalu menekankan kepada jobs, itu kalau kita lihat absorpsi yang mengecil terutama dengan otomatisasi, digitalisasi dan lain-lain, itu kembali lagi ke penciptaan lapangan pekerjaannya. Jadi kalau investasi itu menciptakan lapangan kerja banyak, tapi berapa banyak ya kan? Karena kan dengan capital intensif kita lihat kemarin data dari BKPM itu 1,2 juta diciptakan. Sementara kalau kita lihat saat ini dengan kondisi industri padat karya kita yang semakin tertekan, kita kan sudah lihat TPT banyak yang tutup pabrik, banyak yang PHK gitu kan. Tapi juga memang dalam sisi yang lain ya investasi juga menciptakan lapangan kerja baru. Cuman ada gapnya kan, karena setiap tahun kita juga mesti menyiapkan 2 sampai 3 juta tenaga kerja, lapangan pekerjaan gitu. Jadi gapnya ini nih yang jadi kalau ditanya, tapi kan ada lapangan kerja, iya ada gitu, tapi tidak bisa memenuhi. Makanya kenapa kalau kita lihat di media juga banyak sudah diberitakan, banyak orang ngantri nih untuk cari kerjaan. Ya kan ada 20 lowongan yang nanti bisa ribuan gitu loh. Jadi ini yang saya rasa menjadi fenomena yang menjadi perhatian. Karena ini kembali lagi nanti masuk ke daya beli. Karena kita sekarang kalau kita lihat jenis apa tadi disampaikan dari segi penciptaan lapangan pekerjaannya, kalau kita tidak bisa cukup, berarti kan dia shifting. Ini orang-orang pada kerja di mana? Ya masuk ke informal sektor. Informal sektor kita sudah hampir 59%, 60%. Itu tinggi sekali untuk informal sektor. Itu kan pendapatannya nggak rutin gitu ya, nggak pernah. Jadi ini menjadi satu fenomena yang harus jadi perhatian pemerintah karena bebannya kan juga beda kalau masuk ke dalam informal sektor gitu. Jadi saya rasa ini satu perhatian karena nantinya juga masuk kenapa kita sebutkan ada penurunan kelas menengah dan lain-lain. Ini ada kaitannya juga dengan jobs tadi. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai RAPBN 2026 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden nota keuangannya pengantar, tapi kita akan ulas lebih detail di sini bersama para audiens Kata Data yang hadir di acara ini sekitar 50 lebih ya dari berbagai macam kalangan ini, dari akademisi ada, private sector ada, kemudian juga bahkan juga dari chamber beberapa negara juga ada begitu ya. Jadi ini memang kemudian kita nanti bisa menyimak lebih jauh begitu seperti apa asumsi makro, postur APBN dan fokus-fokus dari pemerintah di 2026 itu seperti apa begitu. Nah, pertanyaan ke Mbak Masita nih. Presiden sudah mengumumkan bahwa kemudian di asumsi makro terutama yang di highlight itu adalah pertumbuhan ekonomi 2026 di 5,4% ya Mas Ita. Yang dimana kemudian ini kalau dibilang realistis, mungkin realistis juga di tengah berbagai macam
tekanan yang ada gitu dan ketidakpastian juga nih sebenarnya begitu. Tapi kalau dilihat bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% di 2029 ini kok rada moderat ya. 2026 masih 5,4, kapan nyampenya 8% di 2029. Nah, mungkin Mbak Masita bisa jelaskan ini angka 5,4% itu seperti apa dan itu menggambarkan seperti apa dan sejauh mana kira-kira ini akan bisa dicapai atau barangkali ada surprise lagi nanti bisa sampai ke 6% barangkali di tahun depan. Terima kasih Mas Yura. Mungkin kalau surprise-nya ke 6% positif surprise ya dari 5,4 di tahun 2026. Jadi kalau kita lihat asumsi APBN 2026, angka-angka asumsinya tuh cukup masuk akal dengan trajektori yang kita alami saat ini ya. Kan sekarang kita pertumbuhan sudah rebound ke 5,12 di kuartal kedua. Kita harapkan tetap terjaga di level di atas 5 lah for the whole year atau sedikit lebih. Nah jadi 2026 untuk loncat ke 5,4 itu sangat-sangat masuk akal ya. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi itu dalam asumsi APBN ini dijaga juga di level 2,5%. Jadi ini level yang sehat tadi kalau saya sampaikan mau mempertahankan konsumsi kita perlu mempertahankan daya beli juga dan itu tentu dengan mempertahankan inflasi. Kalau kita lihat dari sisi investasi ya, bagaimana kepercayaan investor global terhadap Indonesia, kita bisa lihat dari issuance akhir-akhir ini itu yield cukup terjaga, bahkan terus turun nih Mas Yura ya. Jadi yield itu di APBN 2025 kita taruh di 7%, tahun depan stabil di 6,9, tapi kalau current rate kita di bawah itu untuk yang 10 tahun. Nilai tukar juga di 16.500 ya, sedikit naik dari tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari angka-angka ini sangat visible untuk dicapai, tapi tentu untuk tumbuh di atas potensial growth tadi Mas Yura sampaikan ke 6, 7 bahkan 8% itu kita perlu lebih kenceng lagi. Untuk investasi tadi menyambung Bu Sinta dan juga Pak Peter, sebetulnya investasi itu di PDB kita biasanya berkisaran di 30% sih. Kemudian konsumsi biasanya di sekitar 55%. Tapi kalau kita bandingkan antar negara, sebetulnya investasi yang 30% itu kadang-kadang ada yang negara investasinya sama-sama 30%, tapi potensial growth-nya itu bisa beda banget. Itu datang dari kualitas tadi, kualitas jenis investasinya. Nah memang seluruh dunia ada kecenderungan beralih ya ke otomasi dan lebih menggunakan banyak mesin, lebih capital intensif seperti Bu Sinta sampaikan. Tentu perlu dimitigasi ya dengan sektor kreatif, kemudian beberapa agriculture itu juga lebih labor intensif. Nah, kalau kita lihat juga by sektoral growth agriculture yang juga merupakan salah satu program utama Presiden, kita lihat pertumbuhannya juga tinggi ya. Jadi untuk big ticket items yang disampaikan Presiden bahwa ini di sektor agriculture untuk ketahanan pangan itu kita bisa sudah mulai lihat di angkanya tadi. Jadi pertumbuhan di 2026, kemudian ekosistem dari variabel makro itu cukup decent ya untuk tumbuh lebih tinggi dan mudah-mudahan justru ada positive surprise seperti disampaikan Mas Yura tadi. Jadi kalau yang saya tangkap berarti driver untuk di 5,4 di tahun depan itu juga bagaimana kemudian program-program strategis dari Presiden mungkin utamanya mungkin di pertanian itu bisa nge-boosting ekonomi kita di tahun depan. Betul, ya, tidak hanya pertanian ya, hilirisasi dan semua program Presiden, perumahan itu semua kalau berjalan, sekarang ini kan kita baru mulai ya, baru mulai aja sudah naik ke level sekarang. Jadi untuk tahun depan naik ke 5,4 sangat visible menurut saya. Ya. Mungkin komentar dari Pak Peter terkait soal pertumbuhan ekonomi di 5,4 yang saya pikir juga itu angka yang cukup positif juga karena memang setahun 2 tahun terakhir ini kan kita juga nggak nyampe ya di pertumbuhan 5,4% ini. Nah kalau menurut Pak Peter dan juga nanti Bu Sinta itu tuh seberapa ini mungkin bisa tercapai dan prasyarat ataupun juga apa yang kemudian harus didorong agar pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai ke 5,4% di tahun depan.
Yang pertama adalah kalau menurut saya angka 5,4 itu terlalu kecil menurut saya. Ya. Dalam artian begini, ya. Sebenarnya kita sangat butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ya. Jadi kita harus melihatnya itu dari apa yang kita butuhkan sebenarnya ya. Bukan dari, selama ini kan kita selalu melihatnya itu dari pengalaman ya. Kita itu, ini joke ya, saya bercanda ya. Saya sering menyampaikannya di beberapa forum. Saya misalkan kayak gini ya, saya punya mobil Ferrari di rumah itu misal ini, saya nggak pernah punya sih. Mobil Ferrari itu kan kecepatannya sekitar bisa 200 km per jam. Tapi mobil Ferrari di rumah itu karena tidak dirawat, akhirnya hanya mampu kecepatannya sekitar 50 km per jam. Dan bertahun-tahun dia seperti itu karena memang perawatannya jelek. Ya. Sehingga kecepatan mobil Ferrari itu hanya 50 km per jam. Ketika saya berharap itu mobil itu naik aja kecepatannya jadi 60 km per jam, semua orang mengatakan nggak mungkin. Padahal kapasitas dia untuk lari itu 200 km per jam loh. Nah, saya membayangkan perekonomian kita itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang potensi, Indonesia ini sangat mampu untuk tumbuh lebih dari itu. Siapa yang nggak percaya coba untuk Indonesia tumbuh lebih dari lebih tinggi dari 6%. Kita pernah tumbuh 8% di zamannya Orde Baru. Negara-negara maju, semua negara maju itu pernah mengalami pertumbuhan tinggi dalam periode yang panjang. Ya. Cina itu selama 1 dekade lebih tumbuh di atas 10%, 12%, 14%. Pernah. Apakah kita tidak mungkin untuk melakukan itu? Ya seperti saya mengatakan tadi, mobil Ferrari yang memang tidak pernah dirawat tadi, memang kalau tidak dirawat, tidak kita overhaul, kita tidak perbaiki mesinnya, ya memang tumbuhnya ya tidak akan pernah lebih dari 50 km per jam. Nah sama dengan perekonomian kita. Jadi perekonomian kita ini adalah kalau menurut saya ya dari kacamata saya sebagai ekonom adalah kita punya semua persyarat untuk tumbuh tinggi. Persoalannya adalah kita banyak sekali persoalan-persoalan yang selama ini hanya kita diskusikan. Kita memiliki ICOR yang sangat tinggi. Ya, ICOR kita di kisaran 6 ya. Bahkan pernah lebih dari 6 sekitar 7 sampai 8 pada tahun 2020 karena pandemi. Jadi kita itu punya kendala yang tidak kita selesaikan. Kita punya masalah yang disebut high cost ekonomi. Nah kalau balik ke pertanyaan Mas Yura tadi, saya berharap itu sebenarnya adalah pemerintah itu udah benar kalau mentargetkan tumbuh 8%. Cuman persoalannya adalah yang kita persoalkan bukan target pertumbuhan ekonominya. Yang kita persoalkan adalah how untuk mencapainya. Jadi saya berharap sebenarnya pemerintah itu setting pertumbuhan ekonomi itu tinggi di atas 5,4. Tapi diikuti dengan program-program yang jelas yang bisa menyebabkan target tersebut menjadi lebih realistis. Saya selalu mengatakan target itu realistis atau tidaknya bukan dari angka targetnya, tapi dari upaya mencapainya, dari program yang dikemas, program yang direncanakan untuk mencapainya. Nah kalau memang kita targetnya 5,4 ya menurut saya sih angka-angka yang ada di RAPBN ya cukup sih. Ya sangat cukup kalau hanya untuk 5,4. Ya. Nah sebenarnya kita berharap itu enggak cuma 5,4. Ya kalau Ibu Sinta sendiri dari sektor usaha ngelihatnya seperti apa? Apakah ini memang dengan kondisi sektor usaha ini apakah 5,4 itu memang sudah cukup masuk akal gitu atau memang harusnya seperti kata Pak Peter tadi harusnya bisa lebih tinggi lagi tapi kan butuh macam-macam nih Bu Sinta. Jadi kami sekarang udah nggak mau terlalu terpaku pada angka. Tadi saya sepakat sama Mas Peter. Soalnya angka itu apa kemudian kalau angka itu tidak bisa terrefleksi dari kenyataan real ekonomi seperti apa nggak ada gunanya itu kan angka. Jadi kalau kami ngelihat dari sudut pengusaha seperti ini. Pertama bagus pemerintah itu optimis ya 5,4 untuk pemerintah. Saya rasa dengan kondisi skala 5,2 tentu saja bisa saja ke 6. Tapi kan kita mesti juga cari angka yang inilah masih bisa dicapai 5,4. Nah
pertanyaannya sekarang apakah kondisi geopolitik, kondisi eksternal ini akan mempengaruhi atau tidak pertumbuhan ekonomi Indonesia, gitu kan? Saya rasa yang pemerintah mungkin coba lakukan adalah kita mencoba as much as possible to be more independent in the sense jangan terlalu terpengaruh gitu. Tapi kan pada kenyataannya kita juga nggak bisa hanya berdiri sini, maksudnya pasti ada faktor lah dampaknya. Dan ini saya lihat catatan 5,4 itu mungkin lebih dengan catatan tidak ada terjadi guncangan yang hebat di eksternal, jadi ya more or less sama lah gitu ya, tapi tidak akan terjadi kemudian perang atau apa yang menimbulkan satu faktor yang berdampak juga kepada Indonesia. Jadi saya melihat asumsi eksternalnya kok kelihatannya dianggap ya sama. Itu juga terrefleksi dari segi pencapaian tadi kan saya lihat ya, kalau dari segi lever yang penting saya rasa dua hal tahun depan ya akan sangat bergantung pada satu kecepatan daripada realisasi investasi tersebut. Dan yang kedua adalah efektivitas daripada fiskal transmission dari belanja prioritas pemerintah. Itu adalah dua hal yang menurut saya akan jadi kunci juga untuk pencapaian 5,4 itu. Nah kalau kita lihat dari realisasi investasi, sebenarnya ditanya peluang, saya sangat setuju. Peluang Indonesia itu luar biasa. Makanya saya paling gemes ngelihat Vietnam. Karena Vietnam 10 tahun yang lalu itu ketinggalan dari Indonesia. Kok bisa ya dia bisa multiple gitu loh. Ya kan, jadi saya gemes sekali kalau ngelihat itu gitu. Karena menurut saya peluang Indonesia jauh lebih. Kalau dilihat apa yang bisa diinvestasi ini jauh lebih daripada apa yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi ya kecepatan itu memang tergantung daripada kita sendiri. Karena tadi saya sepakat sebenarnya tantangannya lebih banyak di dalam negeri kita untuk bagaimana bisa menciptakan satu kondisi iklim investasi yang kondusif, yang kompetitif ya kan, di mana kita bisa menarik lebih banyak investasi untuk masuk gitu. Sama juga tidak hanya untuk eksternal tapi juga domestik ya. Ini semua pengaruh iklim investasi itu besar. Nah, beberapa faktor kalau saya boleh bicara soal investasi itu pasti di Indonesia saya ngomongnya cuma sama. Pertama selalu hubungan dengan high cost ekonomi tadi yang disampaikan oleh Mas Peter. Karena Indonesia gimana pun juga kan berkompetisi. Kalau cost of doing business kita lebih tinggi dari negara lain ya orang akan milih-milih kan yang mana dia mau pergi. Dan ini satu PR yang mungkin harus jadi catatan kita. Karena gimana pun juga data menunjukkan bahwa memang labor cost kita, logistik cost kita, logistik ini sangat penting ya. Itu energy cost kita kalau lihat harga gas kita aja, gas industri kita sekarang ngomel-ngomel nih. Masih ketinggian. Kemudian suku bunga pinjaman ini semua tidak bisa kompetitif gitu. Belum lagi kita bicara the non quantifiable yang selalu saya ngomongin soal birokrasi, soal perizinan, regulasi dan lain-lain. Ini yang faktor yang mungkin nggak bisa dikuantify dari segi jumlah, tapi itu menjadi tambahan beban high cost gitu. Ya, jadi ini satu PR kalau ini bisa kita selesaikan, saya setuju sama Mas Peter. Pasti ini bisa naik jauh lebih tinggi karena realisasi investasinya bakal juga lebih cepat. Availability dari bahan baku itu jadi penting banget buat produksi. Karena kalau kita nggak bisa memiliki, ini kan kita masih sangat tergantung pada import kan, 70% masih import gitu. Jadi industrialisasi kita ini menjadi kunci, tidak hanya hilirisasi tapi juga upstreaming industri kita, industri hulu kita. Nah itu satu. Kedua adalah faktor produktivitas. Kita tuh selalu fight urusan UMP setiap tahun, UMP urusannya. Tapi isunya tuh produktivitas buat Indonesia. Karena indeks produktivitas kita masih sangat rendah gitu dibandingkan kembali lagi dengan negara tetangga. Jadi kita nih harus meningkatkan gimana nih konsep produktivitas ya. Jadi makanya selalu saya katakan sekarang kita mesti memperbaiki link and match kita, skilling kita. Ini pelatihan kita ini kan kita masuk ke vokasi sekarang besar-besaran gitu. Tapi kuncinya ada di produktivitas. Jadi ini yang menjadi faktor juga untuk bagaimana bisa mempercepat tadi realisasi daripada investasi. Karena investasi ini menjadi satu kunci lever yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi ke tahun depan menurut pendapat saya. Ya, baik, terima kasih Bu Sinta. Sekarang saya mau memberikan kesempatan yang mungkin agak cukup banyak untuk
Bu Masita untuk mengeksplor sedikit mengenai postur RAPBN 2026 dari mungkin penerimaan belanja, kemudian belanja itu tadi juga udah sempat disinggung sedikit soal bagaimana fokus-fokus di program-program strategis yang pasti itu bukan hanya belanja untuk visi Bapak Presiden soal kerakyatan, tapi bagaimana itu kemudian bisa mendorong growth tentunya untuk yang semacam itu. Walaupun memang di sisi yang lain tadi kalau dapat penjelasan dari Pak Peter sama Ibu Sinta terkait soal harusnya bisa lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonomi, bisa jadi juga dilihat bahwa kalau dari sisi penerimaan, kemudian belanja, kemudian defisit yang masih terus dijaga gitu ya, walaupun sempat ada wacana harusnya defisit dilepas saja lebih dari 3% begitu. Tapi kelihatannya memang APBN 2026 ini memang masih diset cukup hati-hati gitu antara untuk kemudian fokus kepada belanja program-program strategis maupun perlindungan sosial begitu. Tapi juga tetap ngejaga bagaimana penerimaan ini tetap bisa aman karena ini mungkin yang perlu dijelasin juga nanti oleh Ibu Masita, gimana itu penerimaan itu bisa naik lagi itu caranya seperti apa? Silakan Bu Masita. Terima kasih Mas Yura. Jadi sekarang Ibu Masita nih. Ya saya Mas Yura panggil Mbak Sita. Soalnya ibu, bapak. Oh iya, baiklah. Jadi RAPBN 2026 itu kita memang menjaga defisit. Tentunya kan kita memang ada aturan yang 3% itu. Yang memang bagus menjaga prudence di sisi fiskal. Di 2026 ini kita melihat belanja negara tuh tumbuh cukup tinggi ya, 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya di 3.786 plus dikit gitu. Dengan pendapatan negara yang tumbuh juga cukup tinggi di 9,8% ke 3.147. Nah defisitnya berapa? Defisitnya di 2,48%. Atau sekitar dalam rupiah itu di 638,8 triliun. Ya, jadi memang APBN ini disiapkan untuk tetap memiliki cushion sih Mas Yura. Jadi memang tidak pernah seluruh indikator itu dimentokin karena pada saat dibutuhkan dia bisa tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pada saat perekonomian turun, APBN kan tentu perlu lebih expansionary dan pada saat pertumbuhan ekonomi bagus, APBN memang seharusnya tidak terlalu perlu expansionary, namun perlu kebijakan sektoral yang lebih agresif mungkin. Tadi Pak Peter, Bu Sinta bercerita soal investasi. Investasi ini kan lebih ke sisi yang bukan stability ya, tapi sisi lebih gasnya. Kalau stability ini kan necessary condition untuk pertumbuhan tetap terjaga, tapi dia nggak sufficient untuk boosting growth lebih tinggi lagi. Nah kalau kita lihat kategorinya, kategori Pak Presiden tadi menyampaikan dalam pidatonya, sebetulnya kita fokus ke beberapa hal ya. Pertama anggaran ketahanan pangan, ini masih cukup tinggi di 164 triliun. Ini tidak hanya cetak sawah ya, kemudian bantuan Alsintan, tapi juga termasuk subsidi pupuk. Kemudian pengembangan kawasan padi dan lain-lain sebagainya. Anggaran pendidikan memang kita ada requirement di tahun 2026 disesuaikan dengan budget kita di 757,8 triliun. Nah ini banyak macam-macam juga. Dia ada soft infrastructure tentunya, kemudian ada juga hard infrastructure ya. Soft infrastructure termasuk adalah human capital di sektor pendidikan, termasuk guru, dosen, tenaga pendidikan, dan juga hard infrastructure membangun sekolah baru, memperbaiki sekolah, dan lain sebagainya. Kesehatan kita tetap tinggi di 244 triliun, jadi sisi human capital itu semuanya masih cukup agresif ya. Lalu kita juga memiliki anggaran khusus untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, ini di 181,8 triliun, termasuk anggaran ketahanan energi di 402,4 triliun. Kalau dulu di pemerintahan yang lalu kita suka membagi anggaran infrastruktur, non-infrastruktur, sekarang ini lebih ke by function, human capital, energi gitu ya, nutrition, health gitu ya. Jadi ketahanan energi kan kalau dulu kita masukin dalam infrastruktur ya, sebagai bagian dari infrastruktur. Perlinsos, ini yang paling penting juga untuk menjaga daya beli, itu di 508,2 triliun. Nah
Perlinsos ini kita masih ada lah yang normal PKH dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, ini juga masuk ke dalam Perlinsos. Subsidi masuk juga, subsidi energi. Termasuk. Oke. Kemudian kita juga punya tadi Pak Peter sampaikan pertahanan semesta, itu juga adalah part of investasi atau pengeluaran pemerintah juga yang cukup penting. Dan investasi untuk 3 juta rumah, jadi ditargetkan di 2026 tuh ke 770.000 rumah. Ini ada pembangunan rumah baru ya dengan berbagai program termasuk FLPP yang kita sudah sering dengar. Tapi juga ada program BSPS, jadi kebanyakan masyarakat itu rumahnya udah punya, lahannya udah punya, tapi kondisinya masih kurang ideal. Sehingga dengan budget yang lebih minimal sebenarnya bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, itu kita bisa memberikan bantuan untuk membuat rumah itu lebih layak huni ya. Jadi bantuan perumahan itu tidak selalu merupakan rumah tapak, dia bisa macam-macam bentuknya termasuk perbaikan rumah. Nah jadi kurang lebih kalau kita lihat keseluruhan APBN itu sekitar 1.300 itu dirasakan langsung oleh masyarakat dari pemerintah pusat dan sisanya tentu kita punya transfer ke daerah juga gitu. Ya. Terkait ini mungkin saya bertanyanya ke Pak Peter saja, kalau ke Ibu Sinta nanti perlu ini perspektif pengusaha aja saya jaga di situ Bu Sinta. Ini terkait tadi pemaparan terkait postur APBN itu Pak Peter. Ini kan boleh dibilang sebenarnya APBN pertamanya Presiden Prabowo yang kemudian menunjukkan bagaimana tadi yang pemaparan dari Ibu Masita tadi itu fokus di program-program strategisnya dia. Nah ini pertanyaannya adalah ini outputnya akan sejauh apa sih Pak Peter dampak ke perekonomiannya begitu. Mungkin kan ini sebenarnya kalau di highlight tadi beberapa itu kan mungkin PR-PR lama kita ya soal entah itu kemandirian pangan, energi gitu kan, kemudian juga SDM kita, pendidikan kita segala macam begitu. Yang mungkin ini merupakan sebuah basic yang dibangun, tapi sejauh mana ini nanti memang akan bisa mengakselerasi ke impact-nya ke masyarakat dalam bentuk yaitu tadi pertumbuhan ekonomi, orang akan kemudian dapat berusaha yang lebih baik segala macam gitu Pak Peter. Ya, ini benar sekali, ini adalah APBN-nya pertama yang benar-benar disusun sesuai dengan program strategisnya Pak Prabowo, sesuai dengan asta-citanya. Kalau kita lihat dari konsep ya dari masing-masing programnya, program strategisnya Pak Prabowo, saya justru balik lagi angka 5,4 itu sebenarnya menurut saya terlalu kecil. Ya, kalau semua program-program itu dilaksanakan benar-benar secara implementasinya sesuai dengan apa yang dikonsepkan. Ya, karena kita tahu ya, misalnya MBG ya. MBG itu kan karena ini sebenarnya suatu masa kampanye saya sering kali berdebat soal itu ya, karena saya ada di sisi sebelahnya saya. Karena saya termasuk yang mengkritisi di dalam diskusi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh timnya Pak Prabowo pada waktu itu adalah MBG itu adalah semacam alat mesin ekonomi yang akan dimunculkan di semua daerah secara merata dan itu akan menyebabkan penciptaan lapangan kerja ya dari hulu, dari petani, dari peternak, semuanya itu akan menciptakan nilai tambah baru sebenarnya. Ya, dan kalau kita ngomongin konsep pertumbuhan ekonomi adalah penciptaan nilai tambah kan. Nah, kalau seandainya itu benar-benar dilaksanakan secara ya, bahasanya murni dan konsekuen seperti itu, coba bayangkan berapa banyak penciptaan lapangan kerja, berapa banyak income yang bisa diciptakan dari sana, ya, nilai tambah yang diciptakan di sana. Kita enggak hanya ngomongin dampaknya terhadap pertambahan gizi bagi siswa, tapi dari konsep ekonominya sebenarnya ini adalah mencoba untuk membuat aktivitas ekonomi yang bernilai tambah. Nah ini kalau seandainya benar-benar dilaksanakan, saya membayangkan ini sebenarnya sangat powerful untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah koperasi merah putih. Koperasi desa dan kelurahan merah putih itu juga
dari diskusi saya dengan timnya Pak Presiden itu, ini konsepnya bagus sekali sebenarnya. Karena dengan Koperasi Merah Putih itu justru apa yang disampaikan oleh Mbak Masita tadi, pupuk, ya, kebutuhan masyarakat desa, ya, berbagai bentuk subsidi LPG, subsidi pupuk, subsidi yang lain itu akan dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah ini tentunya akan memunculkan, ya balik lagi, akan memunculkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru di desa. Dan ini adalah penyempurnaan dari dana desa yang dulu sempat dilakukan di masa pemerintahannya Pak Jokowi, yang dilihat ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, saya kira dari dua itu saja itu sebenarnya sudah banyak aktivitas ekonomi baru yang terciptakan, dan akan melakukan membuat program-program pemerintah itu lebih efektif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita diminta di Mas Yura tadi. Jadi sebenarnya kalau program-program itu, saya begini ya, di semua presiden itu program-programnya bagus sebenarnya ya. Pak Jokowi bagus ya, Pak Prabowo bagus. Masalahnya itu seringkali itu ada di implementasi. Kalau semua program itu dilaksanakan, dulu kita zamannya Pak Jokowi kita punya tol laut, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Ya kan kalau seandainya itu berjalan secara seperti yang dikonsepkan, ya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi ya besar sekali. Ya. Demikian juga dengan program-programnya Pak Prabowo, saya kira itu sangat bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tantangannya adalah bagaimana mengawal agar supaya program-program itu dilaksanakan benar-benar secara murni dan konsekuen. Baik, mungkin perlu juga nanti ada hitung-hitungan mengenai seberapa besar dampak dari program-program strategis itu kalau memang dijalankan tadi sesuai dengan implementasinya itu akan men-trigger pertumbuhan ekonomi ya Pak Peter ya, sehingga tadi kata Pak Peter harusnya bukan 5,4, mungkin bisa lebih tinggi gitu. Mungkin Prasasti mungkin bisa bikin, kapan risetnya itu Pak? Itu ya, ini memang salah satu tantangan yang harusnya kita lakukan ya. Kita ya tadi kan di pidatonya Pak Prabowo pagi tadi kan kritik itu tidak menyenangkan, tapi beliau mengatakan teruskan. Jadi kita memang perlu untuk melakukan kajian yang sifatnya mengkritisi dan memberikan solusi. Ya, sedikit mungkin ke Ibu Sinta tadi soal implementasi Bu, bahwa kemudian program-program dari pemerintah itu kan memang APBN ini kan kalau nggak salah itu sekitar terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 19% ya kontributnya. Tetap butuh keterlibatan swasta, investasi segala macam. Nah, terkait dengan program-program strategis tadi Bu Sinta, kemudian bagaimana connect dengan sektor usahanya seperti apa dan juga kemudian bisa men-trigger sektor usaha itu untuk kemudian mengakselerasi bisnisnya gitu ya Bu ya. Seperti apa? Mungkin terkait soal bagaimana connectingnya gitu Bu. Ya. Jadi saya selalu mengatakan APBN itu sebenarnya adalah DNA daripada pertumbuhan nasional kita ya. Jadi kalau kita lihat memang target-target yang disampaikan di dalam APBN ini juga menjadi satu patokan kan. Tapi pertanyaannya apakah pemerintah bisa melakukan ini sendiri? Makanya selalu sekarang Presiden menggaungkan namanya Indonesia Incorporated juga gitu. Bahwa ini kita harus, ini kan sama-sama. Dan ini saya rasa satu dorongan buat pelaku usaha swasta juga untuk melihat gitu. Bagaimana sih peran swasta di dalam program-program strategis nasional juga gitu. Dan kita juga mulai dari beberapa tadi yang disampaikan di MBG, di pembangunan 3 juta rumah, ada Koperasi Merah Putih, itu semua pelaku usaha juga terlibat di situ. Jadi memang kami percaya bahwa memang MBG itu tadi dikatakan dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu memang ada gitu. Dan juga UMKM kan kita kalau ngomong pelaku usaha itu bukan cuma pelaku usaha yang besar.
kan 97% tuh ya UMKM gitu kan. Jadi keterlibatan UMKM di dalam program-program prioritas pemerintah ini kan sangat besar. Nah, tadi kalau MBG itu satu unit yang untuk satu unit yang dikeluarkan FSP, SK itu bisa sampai 48 katanya, 48 penciptaan pekerjaan 48 orang. Jadi dimultiply aja tuh kalau berapa banyak ya. Jadi lumayan. Nah, tapi kan kembali lagi tadi di sini kita mesti lihat sebenarnya peran swasta ini sebagai kofaktor daripada pertumbuhan ini seperti apa gitu. Bagaimana peran kita? Kalau kita mau terlibat di dalam MBG, kemudian terlibat di dalam program Koperasi Merah Putih, bagaimana peran swastanya ada di mana gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu mekanisme yang jelas gitu. Karena itu tidak sekedar hanya swasta ikutan, tapi ini kan semua kalau ke implementasi itu dasarnya adalah systematic approach-nya. Jadi tantangan yang terbesar itu kadang-kadang kalau kita mau multiply itu di lapangan nggak semudah itu. Jadi saya selalu mengatakan mungkin tidak enak didengar, tapi kita selalu akan memberikan masukan dari lapangan. Karena banyak sekali inisiatif yang bagus kemudian itu nggak bisa terrealisasi di lapangannya. Itu masalahnya apa gitu, termasuk di dalam program-program prioritas pemerintah ini. Jadi kami melihat peran daripada pelaku usaha ini sangat-sangat penting di dalam pencapaian juga apa yang mau dilakukan. Nah, saya mau mungkin beberapa faktor yang saya mau garis bawahi. Pertama dari segi kalau kita lihat APBN kan penerimaan. Kalau penerimaan kalau kita ngelihat pelaku pasti masuknya ke perpajakan, ya kan? Nah, saya selalu mengatakan memang ini satu hal komponen pemerintah dengan konteks itu luar biasa. Karena sekarang semua terbuka, transparansi udah nggak ada lah mau ini di mana gitu belakang ini semua itu bagus sekali. Cuman memang sekali lagi butuh waktu. Tapi ada satu komponen sangat penting yaitu gimana sih pemerintah itu jangan kemudian berburu pajak di kebun binatang. Jadi dengan kata lain kita melakukan lebih banyak ekstensifikasi daripada intensifikasi. Meningkatkan, memperluas basis pajak, pembayar pajaknya gitu. Dan ini saya mau sharing karena saya kemarin udah sampaikan juga ke Kementerian Keuangan dan pada pemerintah ya. Bahwa memang yang penting ini kita melihat bahwa di ini ada yang namanya underground economy atau shadow economy ya. Itu besarnya 23,8% dari PDB. Ini besar sekali, 328 miliar US dollar. Apa aja kira-kira tuh Bu yang Nah, ini itu kan banyak sekali. Berarti kalau Anda itu berarti adalah mereka yang tidak terlihat, yang tidak membayar pajak. Nah, itu ada tuh ininya. Ya, kita lihat kita ya, Mas Yuda juga udah tahu ini kan. Tapi ini mungkin yang harus jadi target juga. Jadi nggak bisa cuman intensifikasi tapi juga ekstensifikasi. Nah, kita juga mesti melihat bahwa memang perlu ada keadilan dari segi fairness-nya bagi pelaku usaha pembayar pajak yang baik. Ya, Mbok, jangan kemudian mereka terus yang kena ininya gitu ya. Jadi ini saya rasa satu faktor. Strategi yang dibutuhkan adalah memang penguatan daripada tata kelola dan digitalisasi. Dan ini memang sudah dilakukan juga pemerintah kan melalui Cortex, kemudian pemberantasan praktek-praktek yang mungkin menguras dari segi tata kelola yang benar. Dan juga ini yang saya rasa selain daripada penerimaan kita kemudian mesti melihat dari segi distribusinya. Nah, kalau kita lihat dari segi distribusi ini, saya ngelihat APBN itu kan juga sebenarnya sebagai venture capital ya. Jadi dengan kata lain bisa dialokasikan untuk membentuk National Venture Capital Fund yang mendanai proyek strategis dan start inovatif. Ini sesuatu yang saya rasa jadi pemerintah ini bertindak sebagai anchor investor, kemudian kita masuk sekarang ada Danantara, ya kan? Kita udah mulai kerjasama nih swasta dengan Danantara juga, karena kita bisa minikan sama-sama gitu. Pendekatan ini meningkatkan leverage daripada APBN, jadi setiap rupiah publik memicu investasi tambahan, ini memaksimalkan yang namanya multiplier effect-nya tadi gitu.
Kemudian outcome-nya tentu saja investasi produktif tumbuh dan lapangan kerjanya juga akan muncul dan ekonominya akan bisa lebih resilient terhadap shock-shock eksternal. Dan itu selain itu APBN juga sebagai engine tadi digitalisasi dan infrastruktur. Karena alokasi APBN untuk infrastruktur fisik dan digital ini harus dikombinasikan memang dengan partisipasi swasta gitu. Jadi ini saya rasa juga driver dari segi implementasi smart, kita ngomongin sekarang smart industrial park, kita ngomongin integrated logistic hub, digital payment ecosystem, ini semua melibatkan swasta. Jadi peran swasta sebenarnya sangat besar ya untuk bagaimana bisa pencapaian ini bisa terjadi. Dan juga co-creation daripada kebijakan berbasis data. Karena ini kita, kalau saya bilang bisnis itu kita ada data dari lapangan. Dan ini bisa sangat membantu pemerintah dalam membantu APBN agar alokasi anggaran ini tepat sasaran. Misalnya untuk industri padat karya itu informasi yang akurat mengurangi market failure dan mempercepat juga alokasi daripada sumber daya yang ada gitu. Jadi saya rasa dibutuhkan juga gitu input daripada pelaku. Makanya kita katakan sekarang kita lagi lapangan, kita kasih nih masukannya seperti apa, datanya seperti apa. Dan juga yang terakhir itu saya selalu ini kenapa kita tidak boleh melupakan bahwa APBN ini juga harus jadi katalis untuk keberlanjutan. Dan kita ini keberlanjutan ini saya rasa konsep yang sangat saya sama Mbak Sita selalu ngomongin ESG ini bukan sesuatu yang karena that's the future gitu. Ini sesuatu yang harus kita ini kan jadi energy efficiency, kita ngomongin green financing, circular economy, ini harus jadi catatan juga. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya apabila APBN ini dikelola dengan DNA pertumbuhan yang strategis dengan sektor swasta, ini akan menjadi mesin pertumbuhan dan inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Saya kembali ke Ibu Masita, ini terkait bahwa sebenarnya kan gini, dari penjelasan tadi Pak Peter sama Ibu Sinta yang saya tangkap memang selama ini APBN kita itu memang belanjanya mungkin lebih banyak, pertama itu untuk belanja birokrasinya kan, apa yang ini yang sekarang kan lagi didorong oleh Bapak Presiden itu soal efisiensi gitu kan, begitu kebocoran segala macam begitu. Kemudian di luar itu yang juga cukup besar itu kan subsidi itu. Biasanya APBN kita itu tuh udah kebanyakan habis untuk itu, sehingga untuk kemudian digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi ruangnya itu menjadi terbatas. Padahal tadi highlightnya Ibu Sinta, kalau hanya mengandalkan dari budgetnya pemerintahnya itu nggak cukup untuk mendorong perekonomian, karena memang butuh sektor swasta untuk itu. Nah kemudian terkait soal penerimaan tadi juga dimention sama Ibu Sinta, ada peningkatan target penerimaan, berarti ini perpajakan. Apakah memang kemudian di tahun depan itu memang berburu di kebun binatang, atau memang ada sektor-sektor baru tadi yang dibilang shadow ekonomi itu yang akan kemudian dilihat oleh pemerintah menjadi sumber penerimaan dari pajak. Sama terkait walaupun ini mungkin klasik ya soal utang gitu ya, tapi selalu menjadi noise juga, sampai Ibu Menteri Keuangan juga capek juga ngejelasin soal utang ini. Tapi mungkin Ibu Masita juga bisa jelasin di tahun depan itu akan seberapa kemudian terkait soal pembiayaan lewat utang ini akan ini, dan untuk menutup defisit itu akan seperti apa begitu. Silakan. Terima kasih. Jadi memang urusan pajak ya, ekstensifikasi itu penting banget memang. Sebagian besar di negara berkembang itu banyak sektor yang memang belum tercapture oleh sistem pajak. Baik karena dia tadi shadow, atau dia kecil sehingga kalau dikejar juga kecil dan banyak gitu ya. Kalau di kita kan kita punya rate yang berbeda dan memang itu best practice untuk UMKM, kita punya rate pajak yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengusaha yang kecil tadi Bu Sinta sampaikan lebih dari
95%, mungkin 97% dari keseluruhan entrepreneur itu bisa menikmati sedikit break lah dari rate yang korporasi sehingga bisa menstimulasi bisnisnya untuk naik kelas. Nah, sebelum ke Sedo ya, sebetulnya untuk usaha mikro juga graduation dari KUR itu jumlahnya juga cukup terbatas tuh Mas Yura. Jadi kan kita memberikan KUR dan subsidi bunga untuk UMKM. Dengan itu diharapkan UMKM tersebut graduates dan naik level hingga akhirnya menjadi pengusaha besar, harapannya begitu ya. Namun yang kita lihat dari data pada saat ini yang diberikan pemerintah untuk KUR itu belum terefleksikan ya. Nah tentu ini perlu dicari tadi caranya. Pak Peter menyampaikan the devil is in the implementation atau the detail, dan implementation itu letaknya tidak hanya di Kementerian Keuangan atau pemerintah, karena tadi sebagai proporsi dari perekonomian itu tentu yang paling besar adalah masyarakat dan sektor swasta, tapi juga kita perlu melihat dari sisi yang berbeda. Nah, isu pajak tadi shadow economy itu sudah banyak sekali perhitungannya ya, bahkan ada ADB pernah bilang hampir 40% dari perekonomian. Ini tentu ke depan memerlukan strategi, tapi juga shadow economy kalau kecil dampak ke revenue sebenarnya juga nggak terlalu besar ya. Sehingga memang kita berusaha membuat klasifikasi sektor dan player atau pembayar pajak yang memang bisa atau potensial. Nah tapi di luar itu sebetulnya revenue itu akan naik kalau growth-nya naik. Tadi kalau 6% itu seperti Pak Peter bilang otomatis tax revenue akan naik gitu ya. Dan kita hidup di dunia di mana sekarang udah mulai ada digital, kemudian ada sektor-sektor baru yang terus berdatangan, yang cara kita berpikir untuk sebenarnya value added di satu perekonomian yang harus kita pajakin itu letaknya di mana itu juga perlu lebih kreatif atau perlu ada metode baru lah gitu ya. Misalnya digital tentu kita sudah punya itu kan walaupun perusahaannya di suatu negara tapi dia value added dan masyarakat atau orang yang pengguna konsumennya berada di seluruh dunia. Nah akan banyak sekali sektor-sektor di dunia yang borderless. Kemudian yang berikutnya adalah di pertemuan G20 kemarin banyak sekali dilakukan bilateral meeting. Sebetulnya gara-gara Trump ini, Trump tarif dan segala macam uncertainty, kita bisa ngelihat orang lebih diversify ini perekonomiannya dan orang juga jadi lebih kreatif. Jadi jalur-jalur bisnis yang sebelumnya tidak ada atau supply chain yang biasanya dilakukan dengan cara ini, sekarang udah mulai ada diversifikasi. Di sisi lain juga cara pembayaran antar negara juga mulai terdiversifikasi dan tentu itu akan ada dampak pajaknya kan, transfer pricing, uang ditransfer kemana, revenue diakui di mana. Dengan semua perubahan dan diversifikasi ini landscape perekonomian akan berubah dan tentunya selain intensifikasi, ekstensifikasi itu menjadi jauh lebih prioritas pada saat ini. Kalau yang terkait utang, pembiayaan untuk di tahun depan ini akan manageable apa seperti apa gitu? Nah untuk utang ini kita memang kan Mas Yura bisa lihat dari tahun kemarin ya dan even waktu periode pandemi pun utang itu diatur berusaha balance gitu. Dalam artian misalnya tenor utangnya juga itu banyak yang di agak long term ya, medium dan long term dan itu dibuat rata. Yang kedua kita juga berusaha diversifikasi mata uangnya. Dan sebagian besar justru di mata uang rupiah namun dibeli oleh investor asing. Terakhir kita mengeluarkan kangaroo bonds di Australia dan itu cukup baik, incoming bid-nya jauh dari yang dibutuhkan dengan yield yang juga cukup terjaga. Bahkan 30% ya dari keseluruhan yang diambil itu adalah berasal dari investor lokal di Australia sendiri. Jadi dari sisi utang yang kita jaga, gini Mas Yura, utang itu aman kalau rate pembayaran utang itu masih lebih kecil daripada growth rate nominal, ya kan Pak Peter ya. Karena kalau kita, misalnya kita berutang hari ini 1.000 gitu. Tapi utang ini bisa kita pakai untuk jualan, sehingga kita dalam sekian tahun itu untungnya udah jauh lebih daripada pembayaran utang, maka itu adalah utang yang produktif. Dan yang dilakukan Indonesia saat ini itu, jadi kita berutang untuk hal-hal yang produktif, tadi human capital, baik sektor kesehatan maupun pendidikan, kemudian hilirisasi, memperbaiki struktur ekonomi sehingga value added lebih tinggi, itu utang yang bermanfaat ya, utang yang positif ya.
Jadi bukan utang untuk kemudian untuk membiayai subsidi atau kemudian juga birokrasinya dari pemerintah gitu ya Bu Masita ya. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi karena waktunya juga gitu ya, terkait soal ini yang juga mungkin juga di hari-hari ke depan ini juga akan jadi pertanyaan banyak orang dan mungkin juga akan agak mengubah lanskap di daerah. Ini soal transfer dana ke daerah yang di dalam RAPBN itu kan turun ya. Itu tapi di sisi yang lain kalau dari program-program strategis pemerintah di tahun depan itu kan memang itu langsung penetrasinya ke daerah. Apakah memang itu yang memang menjadi kompensasinya gitu? Maksudnya memang transfer dana ke daerah itu berkurang, tapi kemudian pemerintah pusat yang kemudian akan langsung penetrasi ke daerah lewat program-program strategis ini untuk kemudian membangun di daerah gitu. Apakah seperti itu? Nah, ini masalah cara kita mengatur budget ya. Dalam artian tadi program-program prioritas presiden itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Namun berapa banyak sih yang dieksekusi oleh pemerintah pusat atau kementerian, dalam hal ini Kementerian Teknis, berapa besar yang dieksekusi oleh pemerintah daerah. Dan ini akan sangat beragam sesuai dengan program dan jenis kapasitas yang dimiliki oleh daerah saat ini. Jadi angka uang fiskal yang masuk ke daerah baik dari APBN maupun PAD, pendapatan asli daerah, total dari wallet size di daerah itu tidak hanya datang dari transfer atau hal-hal yang dieksekusi langsung oleh pemerintah daerah yang dirasakan, tapi juga yang dieksekusi oleh pemerintah pusat. Yang diperhatikan adalah transfer ke daerah, bukan transfer ke daerah, uang yang dinikmati di daerah itu tetap tinggi, bahkan di beberapa daerah terus naik, disesuaikan dengan kebutuhan program prioritas yang ada di daerah tersebut. Jadi ibaratnya uang yang ada di daerah itu tidak berkurang malah mungkin bertambah, cuman memang jalurnya aja yang berbeda gitu. Betul, ya. eksekusi budgetnya. Nanti siapa yang melaksanakan, misalnya membangun sekolah, ini akan dibangun oleh kementerian langsung atau Pemda. Jalan yang ini akan dibangun itu. Tapi nanti eksekusi program. Iya, tapi nanti yang pusing barangkali itu pemerintah daerahnya ya Pak Peter itu. Ini ada saran nggak Pak Peter buat daerah-daerah yang mungkin kemudian menjadi kuasa anggarannya jadi berkurang ini untuk kemudian ya maksudnya uang yang kemudian dia harus kelola itu menjadi berkurang. Barangkali Pak Peter ngelihat perubahan ini seperti apa dan harusnya daerah bersikapnya seperti apa? Saya kira ini sebaiknya memang dijelaskan oleh pemerintah pusat ya. Karena setahu saya ini kan berbeda-beda ya antar daerah ya Mbak Cita ya. Sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai alat untuk insentif, disinsentif bagi daerah. Karena selama ini kan memang ada keluhan, ada daerah-daerah yang baik itu penggunaan anggarannya yang lambat, ada juga yang penggunaannya juga tidak efektif dan tidak efisien. Jadi daerah-daerah yang dikategorikan tidak cukup cepat dan tidak efektif dan tidak efisien di dalam menyelenggarakan anggarannya, saya kira memang perlu mendapatkan tanda kutip ya punishment, dikurangi di dalam pengelolaan anggarannya, tetapi tidak mengurangi tadi yang disampaikan oleh Mbak Masita tadi, tidak mengurangi uang yang ditanamkan, uang yang diinvestasikan di daerah. Karena konsepnya sebenarnya kan tidak ada pemerintah pusat sebenarnya di dalam pembangunan. Karena pusat itu nggak punya daerah, ya daerah itu ya ada di daerah, sehingga uangnya pusat, APBN itu semuanya di daerah sebenarnya. Cuman ada yang dikelola oleh pusat melalui kementerian dan lembaga, ada yang dikelola melalui pemerintah daerah. Untuk daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki kinerja yang baik di dalam pengelolaan anggaran, saya kira memang harus diambil agar supaya uang-uang itu, dana APBN itu, APBN itu benar-benar bisa efektif, bisa mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Ya. Dan dana itu kan sekarang indikatornya juga sudah diturunkan ya untuk dana investasi, dana insentif fiskalnya.
Jadi tadinya ada 20 kalau nggak salah ya, sekarang jadi 5, betul ya Mbak Sita ya. Jadi 5 indikator itu juga mempermudahkan sebenarnya dari ini lebih untuk mempermudah daerah juga kan dari segi lebih fokus ya. Iya, lebih fokus dan memang ini kan hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat juga. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang mungkin bisa dielaborasi dari muatan dari RAPBN 2026 dan mungkin ke depan masih akan dalam beberapa hari ke depan mungkin masih akan ada diskusi-diskusinya, cuman mungkin ini karena waktu juga terbatas. Sebelum kita akhiri, barangkali dari masing-masing narasumber ini mungkin ada pernyataan penutup sesuai sama temanya kita. Tadi kita sudah tahu mengenai RAPBN 2026, dengan gambaran seperti itu akan seperti apa sih kira-kira arah ekonomi Indonesia ke depan, terutama di tahun depan, seberapa cerah, apa seperti dibilang sama orang itu gelap apa gimana? Mungkin dari Ibu Sinta dulu. Ya, saya selalu mengatakan apapun pelaku usaha itu harus membangun optimisme. Jadi saya selalu mengatakan optimisme tapi harus dengan kehati-hatian. Jadi itu saya rasa 2026 ini menjadi satu catatan bahwa kita ini di testing nih. Tidak hanya dari segi pertumbuhan tapi dari segi resiliensi, karena program-program prioritas pemerintah ini kan menunjukkan kemandirian kita, ini benar-benar bisa jalan nggak ya kan. Jadi sekali lagi saya rasa apapun saya rasa tantangan tetap kita tidak bisa menghindari bahwa tekanan pressure ekonomi saat ini juga sedang berat gitu, tapi mungkin dengan target seperti itu membangun sebuah semangat lah gimana caranya bahwa kita bersama-sama. Makanya kami himbauan daripada Bapak Presiden ini juga kami sambut gitu. Oke, Indonesia Incorporated kita ini kan sama-sama gitu kan, bagaimana kita tidak pemerintah itu juga membutuhkan pelaku ya untuk kita bersama-sama maju. Jadi kami melihat dengan faktor-faktor ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana terus-menerus kita bisa sebagai pemegang saham, saya selalu katakan pemegang saham Indonesia, salah satu pemegang saham Indonesia, kita juga bisa terus memberikan masukan-masukan yang menjadi perhatian pemerintah gitu. Karena kita adalah yang ada di lapangan gitu loh, kita yang kejadian apa yang sudah baik, apa yang masih perlu perbaikan. Jadi ini saya rasa semoga ini terus menjadi catatan pemerintah bahwa ayo kita juga bisa terus mendengar masukan-masukan dari Kementerian Keuangan. Kita juga terus-menerus bekerja sama, kita memberikan, kita katakan insentif baik, kita terima kasih dikasih insentif, tapi targeted insentif yang benar-benar dibutuhkan, yang impactnya memang akan berhasil untuk kita, karena percuma pemerintah mengeluarkan insentif kalau nggak bermanfaat buat pelakunya gitu. Jadi ini saya rasa komunikasi yang harus terus terjalin. Baik, dari Pak Peter barangkali. Ya, dari RAPBN atau nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah pada hari ini sebenarnya kita bisa melihat ya kondisi dan arah dari kebijakan pemerintah ya. Perekonomian kita sebenarnya menyiratkan sebuah harapan, sebuah optimisme, tapi lebih dari itu saya berharap dan nantinya itu kita bisa mendapatkan kejutan yang tadi disampaikan Mbak Masita, kejutan yang positif ya. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4. Kita berharap bisa tumbuh lebih tinggi dari itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hal itu bukan tidak mungkin ya. Dengan apa yang sudah ada, potensi-potensi yang kita miliki, sangat bukan tidak mungkin bahwasanya kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, asalkan semua program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu benar-benar dieksekusi dengan lebih baik. Baik, mungkin terakhir dari Ibu Masita, mungkin ada yang mau di-highlight khusus atau ada yang memang kemudian terkait soal RAPBN ini dari pemerintah sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi Presiden tadi pagi menyampaikan untuk kita semua tetap mengkritik ya, dalam artian kritik yang membangun. Artinya at the heart of his agenda itu sebenarnya udah masuk public private partnership dalam arti luas, bukan dalam jenis KPBU yang saya maksudkan, tapi betul-betul sebagai partner. Tadi Bu Sinta juga menyampaikan bagaimana
private dan public tuh harus berkomunikasi dengan lebih baik sehingga polisinya jelas. Nih Presiden udah sangat jelas hari ini terang benderang arah kebijakan yang disampaikan. Swasta tentu memerlukan kepastian berusaha dan kepastian dari arahan kebijakan. Dari sinilah kita bisa mulai dari komunikasi yang jelas, kita bisa mulai untuk membuat strategi masing-masing. Karena bagaimanapun at the end of the day, fiskal itu tugasnya adalah menjaga wallet size tetap safe dan aman. Tapi dia bukan dominan untuk pertumbuhan atau pembangunan secara umum ya. Yang paling besar sebetulnya justru di sektor swastanya. Di sisi lain juga sectoral policy tadi yang meningkatkan investasi itu justru yang akan meningkatkan pertumbuhan jauh lebih tinggi lagi, mungkin di atas 6% bahkan. Jadi kita berharap dari pidato Presiden hari ini, komunikasi ini udah dimulai dengan jelas, saling percaya dan mudah-mudahan ke depan sisi-sisi yang memang meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan lebih tinggi itu bisa implementasinya itu bisa dengan maksimal kita lakukan bersama-sama. Ya, ya ini tadi tuntun positif dari 3 narasumber kita di depan ini semoga juga memberikan sebuah optimisme ke depan. Apalagi 2 hari lagi ya kita merayakan HUT kemerdekaan 17 Agustus 80 tahun. Angka keramat juga ini 8. Jadi kita berharap apa yang kemudian tadi kita sebuah optimisme tadi itu memang kemudian bisa terimplementasikan di tahun depan. Saya juga mohon maaf kepada para audiens yang sudah ada di kantor Kata Data mungkin belum bisa berdiskusi. Namanya Kata Data Policy Dialog, sebenarnya ada dialognya tapi mungkin di kesempatan yang lain nanti kita mungkin akan bisa lebih berdialog dan 3 narasumber kita ini juga masih tetap akan siap kalau diundang lagi ya Ibu dan Bapak ke kantor Kata Data. Dari audiens juga nanti kita akan invite lagi untuk sesi-sesi yang menarik untuk Kata Data Policy Dialog. Sebelum kita akhiri mungkin kita berikan aplaus dulu nih sama 3 narasumber kita di depan ini. Cukup lengkap, variatif ya, ada dari pemerintah, sektor usaha, kemudian juga dari ekonom atau akademisi ataupun think tank, banyaklah title Pak Peter sekarang. Mungkin demikianlah sahabat Kata Data, Kata Data Policy Dialog pada seri ini mengambil tema mengenai arah APBN kita, di mana kemudian sesi ini memang merupakan rangkaian dari program live streaming yang diselenggarakan oleh Kata Data pada hari ini. Dari pagi kita melakukan live streaming terkait pidato tahunan Presiden di DPR MPR, kemudian tadi siang itu adalah pidato Presiden pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026. Dan kemudian kita tutup dengan sebuah dialog yang semoga memberikan manfaat, perspektif terkait dengan arah dari ekonomi Indonesia di tahun depan. Demikian saya Yura Sahrul, pemimpin redaksi Kata Data, menutup acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.